Swastiastu. Tak terasa sudah 2 tahun bulan menari mampu mengisi ruang yang telah lama sunyi. Walau tertatih, langkahnya kian pasti. Bulan menari sebagai ruang kreativitas tidak mengenal pandemi. Selamat ulang tahun bulan menari yang kedua, hadirmu selalu kami nanti. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat ulang tahun yang kedua untuk bulan menari Prodi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Indonesia dan Pasar. Semoga kegiatan bulan menari ini yang secara rutin setiap bulan sudah diisi oleh berbagai komunitas, baik dari mahasiswa, dosen, dan juga alumni, termasuk juga seniman dari luar, memberikan prestasi ya, semacam kegiatan yang bisa menumbuhkan kecintaan daripada para penari, kemudian juga para seniman lainnya untuk lebih memandang tari sebagai bagian yang integral dalam kehidupan, kemudian bisa menjadikan bulan menari sebagai momen pembelajaran dan juga membawa kampus ISI Denpasar ke areal yang lebih luas. Terima kasih, selamat sekali lagi, selamat untuk bulan menari, dan kami dari pimpinan Fakultas Seni Pertunjukan mengucapkan selamat atas dedikasinya selama ini, selamat atas semua kru, semua tim yang terlibat di dalam kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat ulang tahun untuk bulan menari yang kedua. Selamat ulang tahun bulan menari Prodi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar yang kedua. Ulang tahun untuk bulan menari, ulang tahun yang kedua. Selamat ulang tahun bulan menari yang kedua. Selamat ulang tahun untuk bulan menari yang kedua. Selamat ulang tahun bulan menari yang kedua. Ulang tahun yang kedua untuk kegiatan bulan menari Prodi Tari ISI Denpasar. Ulang tahun yang kedua untuk bulan menari di tahun 2021 ini. Selamat ulang tahun buat bulan menari yang kedua. Ulang tahun bulan menari yang kedua. Ulang tahun bulan menari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar yang kedua. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga eksis selalu dan selalu bisa menampilkan karya-karya mahasiswa. Tari sebagai wadah untuk kreativitas mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen menjalin kesatuan yang erat dalam meningkatkan kreativitas. Selamat, semoga sukses selalu. Bulan menari tidak hanya onani, tetapi penggalian gerak sampai mumpuni. Bulan menari selalu saya tunggu di depan pintu. Kepada bulan menari yang pada tanggal 28 Januari 2021 ini menginjak tahun kedua. Selalu latihan dan berkarya terus, menari sampai mampus. Tarian adalah bahasa tersembunyi jiwa dalam tubuh. Selamat ulang tahun untuk bulan menari yang kedua. Pastinya bulan menari semakin keren. Semoga semakin lancar, semakin jaya, semakin bisa memberikan ruang pada generasi muda, semakin memberikan motivasi untuk berkarya, dan semakin mengudara. Dua tahun bulan menari, terima kasih kepada semua pihak atas supportnya.
Selamat dan sukses selalu. Melalui cahaya lilin ini, semoga suatu harapan dapat terwujud. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat Asung Kertawarenugrahanya, kita dapat berkumpul guna menyaksikan New Bulan Menari edisi khusus Kamis 28 Januari 2021 bertempat di Gedung Loka Widyasaba Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar dan disaksikan secara live dari kanal YouTube Tari Art. Selamat malam dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Program Studi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, yang kami hormati para dosen penggampu mata kuliah Tata Teknik Pentas dan Cahaya semester 5, Program Studi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, serta seluruh hadirin yang mengikuti acara ini secara daring. Acara ini merupakan acara New Bulan Menari edisi khusus, di mana tim panitia merupakan kelompok 1, mahasiswa program studi tari semester 5 yang mengambil mata kuliah Tata Teknik Pentas dan Cahaya. New Bulan Menari merupakan acara rutin bulanan yang dilaksanakan oleh jurusan tari. Dan bertepatan pada hari ini, New Bulan Menari memasuki usia yang ke-2 tahun. Tentunya, dengan kondisi pandemi ini, kami tetap mematuhi protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan bersama.
karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Terima kasih, banyak saja. Dapatkan hasil yaitu di mana bangun yuk. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan saksikan bersama penampilan karya yang pertama yang berjudul Enjek Enjekti. Jadikanlah kaki sebagai kekuatan. Pikiran seolah sang pengatur serangan. Sang mata sebagai pengintai di setiap gerakan. Hentakan melangkah dengan kecepatan. Koreografer Iko Mangmanik Juliartanayasa. Komposer Ucup. Selamat menyaksikan.
Baik hadirin sekalian, langsung saja kita akan saksikan bersama penampilan karya kedua yang berjudul Nyomnya. Memusnahkan sesuatu dengan kebersamaan dan menghasilkan keseimbangan. Koreografer I Gusti Ngurah Bagus Alit Satria Wibawa. Komposer Ucup. Selamat menyaksikan.
Baik, hadirin sekalian, dengan berakhirnya penampilan karya yang berjudul Nyomil, maka acara selanjutnya yaitu sesi diskusi bersama dengan koreografer dan link akan dibagikan di kolom live chat. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama saya Ikomang Manik Julia Tanayase, sering disapa Berkis. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mengisi acara Bulan Menari edisi khusus Tata Teknik Pentas Kelompok 1 dalam anniversary Bulan Menari kedua. Saya selaku koreografer dengan judul karya Injak-Injak Ti, di mana karya tari ini tercipta melalui ingatan memori saya pada masa kecil yang ketika memainkan permainan Donald Bebek atau kita bisa sebut dengan permainan injak kaki. Di mana pada permainan tersebut terdapat penyerangan dan suatu hindaran yang mengandalkan kesigapan, ketangkasan, kecepatan pada kaki. Maka dari itu saya tertarik untuk menuangkan ide saya ke dalam wujud tari kontemporer pada acara Bulan Menari ini. Bukan hanya itu, ada pesan yang tersirat pada karya tersebut yang mengajarkan kita di dalam kehidupan bahwa masalah biasanya berdampingan dengan diri kita. Sikap sigap sangat menentukan bagaimana cara kita memecahkan masalah, yaitu menghadapi masalah serta mencari solusi. Karena kita tidak mengetahui kedepannya apa yang akan terjadi. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Bagus Lalit Satria Wibawa, biasa dipanggil Lalit. Kali ini saya ditunjuk sebagai pengisi acara di Bulan Menari Anniversary 2. Kali ini saya membawakan sebuah karya yang berjudul Nyomyo. Nyomyo biasanya diketahui oleh masyarakat Bali yaitu sebagai pelebur. Kali ini karya ini terinspirasi dari yaitu Catuspato. Catuspato itu biasanya dikenal oleh masyarakat Bali yaitu perempatan. Dalam perempatan itu terdapat ritual yaitu pecaruan, penyucian, dan pelebur. Kali ini saya terfokuskan pada peleburan dalam perempatan tersebut dan saya kaitkan dengan tradisi di Bali yaitu pengarakan gogoh. Pengarakan gogoh ini biasanya difungsikan untuk peleburan Budokalo. Dalam konsep pengarakan gogoh ini saya dapatkan yaitu pertama penyucian, kedua kebersamaan dalam pengarakan gogoh, terus ketiga yaitu keseimbangan. Dalam tradisi pengarakan gogoh ini biasanya dilaksanakan pada 1 hari sebelum Tilem ke-9. Terima kasih. Om Santi Om.
sejahtera untuk kita semua. Selamat malam saya ucapkan kepada hadirin yang sudah bergabung di dalam grup ini untuk menyaksikan sesi diskusi dari kedua koreografer yang sudah ada di samping saya. Ada Alit dan juga Komang Manik Juliartana. Iya benar ya? Ya. Berkis atau berkis. Ya. Baik, tapi sebelum kita memulai sesi diskusi, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bulan Menari. Semoga Bulan Menari bisa selalu memberikan karya-karya yang berkualitas, yang tidak hanya menghibur para penontonnya, tetapi juga bisa memberikan nilai edukasi dan juga memprovokasi, dalam tanda kutip, pikiran-pikiran penonton untuk memperluas lahan imajinasi penonton. Dan semoga untuk kedepannya acara Bulan Menari ini bisa menjadi event besar yang bisa mendatangkan banyak seniman-seniman dari luar Bali tentunya untuk bisa bergabung. Baik, malam hari ini saya Putu Bagus Bangsa Ragira Saputra akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini selaku moderator. Dan tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita langsung saja untuk masuk kepada sesi diskusi. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulis pertanyaannya dengan cara mengetik nama, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan itu akan ditujukan. Gimana, sudah ada yang bertanya? Belum? Oke. Baik, jadi sambil menunggu adanya pertanyaan yang masuk, kita berbincang dulu saja bersama para koreografer muda yang tampan-tampan di samping saya. Ada Alit dan juga Manik atau biasa dipanggil berkis di kampus ya. Mereka berdua ini adalah mahasiswa aktif di ISI Denpasar. Sekarang Alit udah semester berapa, Alit? Udah semester 7. Alit semester 7. Manik semester 5. Semester 7 dan semester 5. Baik, mungkin saya akan menanyakan sedikit perihal, walaupun tadi sudah disampaikan melalui video terkait dengan ide, garapan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya akan coba mempertanyakan kembali mengenai apa sih sebenarnya idenya, sehingga teman-teman berdua ini bisa membuat karya tari yang sudah kita saksikan bersama melalui channel YouTube Tari Art. Siapa dulu yang mau singkat aja paparannya? Oke, Manik dulu ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya ide ini muncul, saya pertama merenungkan diri, habis itu mengingat kembali bagaimana masa-masa kecil saya. Saya menemukan suatu permainan pada masa kecil saya, yaitu permainan donal bebek atau kita bisa sebut dengan injak-injak mati. Setelah saya renungkan, saya angkat menjadi ide. Di sana saya menemukan adanya serangan dan hindaran pada permainan tersebut yang berpatok pada kaki, yang mengandalkan kecepatan, kesigapan maupun ketangkasan pada kaki. Terima kasih. Oke. Berarti sumber karyanya dari permainan ya? Ya. Permainan masa kecil ya? Ya. Nah, ini semoga teman-teman yang menyaksikan juga relate dengan permainan yang dimaksud oleh Manik ya. Tadi apa permainannya? Donal bebek atau bisa disebut dengan injak-injak mati. Injak-injak mati atau donal bebek. Ya, oke, baik. Ya, selanjutnya Alit, gimana Alit? Ya. Ide karyanya, kenapa kemudian bisa memunculkan bentuk visual karya seperti itu? Idenya dari mana? Terima kasih menyampaikan kepada saya. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang awal mulanya saya tertarik menggunakan tertarik pada ide yang itu tentang cadas pastel. Awal mulanya itu saya mengikuti pertunjukan yang dimana pada saat waktu lalu, mungkin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, semester saya dari semester 7 ingin membuat acara calon arang pada upacara feodalan di Puro di Denpasar. Itu tentang calon arangan, dan saya
terinspirasi, maksudnya tertarik dengan kata-kata Charles Patel. Apa sih yang ada di Charles Patel tersebut? Ya saya menggali, kayaknya mistis sekali gitu kalau mendengar tentang Charles Patel tersebut. Dan saya menggali, kemudian saya mendapatkan pada Charles Patel tersebut ada upacara yang mungkin yang pernah mengalami artinya seperti pecaruan, penyucian ataupun peleburan atau penyembuhan. Dan setelah itu saya mengkaitkan dan saya tertarik dengan ini peleburan tersebut, dan saya kaitkan dengan mungkin tradisi yang dari Bali yang mungkin banyak orang-orang mengetahui tentang Hari Raya Nyepi, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu tentang tradisi pengarahan wowoh. Dan saya kaitkan dengan tradisi tersebut, dan saya mengambil esensi-esensi dari pengarahan wowoh tersebut. Setelah itu saya bagi menjadi 3, yaitu pertama sebelum mengarah wowoh saya pernah mengalami juga, yaitu ada pembersihan atau penyucian sebelum pengarah wowoh. Setelah pembersihan yaitu pengarah wowoh, setelah itu ada ketika peleburan tersebut, puncak peleburan tersebut ada penyindaran wowoh, itu saya kaitkan dengan penyindaran buana orang dalam arti seimbang pembersihan tersebut. Mungkin dari hal tersebut saya dapat terangkan di sini. Itu sedikit dari cerita tentang gimana saya tertarik dengan ide jasmani. Terima kasih. Baik, terima kasih Alit dan juga Manik. Ya, tadi pemaparan singkat ya mengenai ide, gagasan dan juga konsep yang disajikan oleh mereka berdua melalui karya tari. Kalau tadi Manik lebih kepada pengalaman empiris mengenai permainan anak-anak ya. Ya, kemudian kalau Alit sendiri lebih kepada pengalaman empiris terkait dengan upacara ritual yang ada di Bali. Status Patel ya. Status Patel. Baik, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar YouTube dari Ari Apriani yang ingin bertanya kepada Alit. Apa kaitan karya Anda dengan fenomena yang sekarang? Fenomena sekarang ini maksudnya situasi COVID sekarang ya mungkin ya? Iya. Ya. Gimana Alit? Sudah siap? Ya. Terima kasih pertanyaan yang diberikan pada saya akan mencoba menjawabnya. Mungkin kaitan dengan fenomena saat ini, di mana banyak orang-orang mungkin perlu berpikiran positif atau menjernihkan pemikiran terlebih dahulu ketika mempunyai masalah atau tekanan, namun dengan pemikiran yang mungkin sama seperti kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri. Artinya kita harus bersama-sama menyokong pemikiran jernih untuk menggapai keinginan yang besar. Mungkin itu yang saya bisa katakan dengan keadaan seperti sekarang ini, yaitu pandemi yang sangat menyerang kita dengan menekan kita untuk selalu bergerak dengan porsi atau batasan-batasan yang ada seperti saat ini. Mungkin kita harus menyokong kebersamaan itu dengan jernih dan menggapai keinginan yang besar, begitu besar. Mungkin Mas Tungkaro nanti bisa kita dapatkan dengan keinginan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Alit. Selanjutnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dari Bagus Restu Waisnawa yang ditujukan kepada kedua koreografer ya. Pertanyaannya sama, yaitu apa motivasi kalian untuk berkarya pada ranah tari kontemporer? Siapa dulu mau menjawab? Alit lagi ya. Terima kasih pertanyaan dari saya. Pertanyaannya sangat bagus. Apa motivasi saya untuk berkarya di ranah kontemporer? Mungkin dari saya sedikit saja. Ketika mungkin banyak orang-orang menafsirkan bahwa ngapain Anda belajar kontemporer gitu. Sebenarnya kita udah punya tradisi yang sangat begitu menakjubkan dan hebat, yaitu tradisi Bali, tarian Bali. Mungkin dari saya ketika
tergerusnya zaman, dalam artian semakin meningkatnya zaman milenial, zaman mungkin kita pada saat ini terdapat zaman 4.0, yaitu zaman zaman teknologi istilahnya. Mungkin kita sangat perlu dalam artian mempunyai keinginan untuk belajar kontemporer, namun mungkin jujur dari saya yaitu tidak pernah meninggalkan atau melupakan di mana tanah saya berpijak, mungkin dari Bali misalnya. Saya tidak akan melupakan tradisi Bali, namun saya akan mengembangkan mungkin kontemporer saya itu terinspirasi dari gerak-gerakan Bali, seperti itu sih. Karena kita harus perlu bersaing di dunia, mungkin bukan di sini saja, di dunia bahkan kita harus perlu bersaing dalam artian perlu mengetahui intinya, mengetahui bukan dalam artian kita melupakan tradisi kita, namun kita perlu mengetahui untuk berkembang selanjutnya dan selanjutnya. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Alif. Manik, mungkin bisa diulang pertanyaannya adalah apa motivasinya? Motivasi kalian untuk berkarya pada ranah tari kontemporer? Sebenarnya motivasi saya berkarya pada ranah kontemporer satu, saya sudah melakukan pencarian diri saya, di mana saya mulai menemukan benih-benih diri saya yang beranah pada kontemporer. Maka dari itu saya beranjak untuk memfokuskan diri saya untuk ke dunia kontemporer. Sama seperti yang saudara Alif bilang, saya melakukan ranah kontemporer belum tentu meninggalkan tradisi. Namun yang saya dengar bahwa kontemporer merupakan rekonstruksi dari tradisi. Artinya rasa-rasa tradisi itu tidak bisa hilang dalam diri saya. Walaupun saya berkarya kontemporer, rasanya itu masih rasa tradisi. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi jawaban dari kedua orang koreografer kita. Jawabannya cukup memuaskan ya. Oke, selanjutnya ini kita ada dua pertanyaan lagi dari Ojas Govardana dan juga Parama Kesawa. Pertanyaan dari Ojas Govardana ini ditujukan kepada kedua koreografer. Pertanyaannya adalah berapa lama proses pembuatan karya ini dan kesulitan apa saja yang ditemukan? Kemudian, bagaimana koreografer mengatasi kesulitan tersebut? Jelas ya pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaannya dari Kesa, untuk kedua koreografer lagi. Bagaimana korelasi karya Anda dengan tema pada bulan menari kali ini? Jelas ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, akan saya sampaikan lagi pertanyaannya. Siapa dulu yang mau menjawab? Manik lagi ya, ayo. Mungkin saya menjawab sedikit pertanyaan dari Kesa bahwa tema pada bulan menari ini yaitu cahaya. Saya kaitkan dengan suatu kobaran api yang ditunjukkan pada artistik sebelumnya yang dilakukan oleh kelompok TTP 1, di mana kelompok TTP 1 menggantungkan api-api itu artinya sumber dari cahaya. Nah, saya kaitkan dengan permainan tersebut. Ketika saya melakukan suatu permainan injak-injak mati, jiwa semangat itu perlu kita tanamkan. Karena kenapa? Ketika kita menyerang maupun menghindar, kita harus bersemangat untuk menghadapi rintangan tersebut. Itu aja untuk menjawab pertanyaan Ojas. Kesulitan apa aja yang saya alami? Satu, mungkin membentuk penari itu yang sulit. Satu, membentuk penari, menyamakan yang kita sebut dengan di Bali bayu. Itu ya. Bayu itu apa? Bisa dijelasin secara dalam? Mungkin bayu itu kayak rasa artinya rasa dalam suatu tarian. Itu yang kalau menurut saya rasa dalam suatu tarian itu gimana saya menyamakan rasa tersebut. Habis itu bagaimana saya menuangkan pola koreografi secara teknik, itu yang menurut saya sulit dituangkan. Artinya untuk para penari ya lumayan lah proses panjang. Berapa lama prosesnya? Kalau jujur saya dari pencarian ide, sekitaran 1 bulan lalu, tepatnya pada Koro Lingkungan. Habis itu untuk penuangan karya 3 hari saja, karena kilat ya. Ya bisa dikatakan kilat lah. Tapi ya
tidak jauh dari kekurangan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, Alif, masih ingat ya pertanyaannya? Mungkin saya akan mencoba menjawab. Terima kasih terlebih dahulu dengan pertanyaan dari Isa. Pertanyaannya sangat bagus. Saya akan coba menjawab. Bagaimana korelasi tema Anda, ide Anda dengan tema dari apa yang dipertunjukkan oleh TTP nomor 1, yaitu cahaya. Di sini saya dapat mengkaitkan dengan tadi fenomena saya itu adalah ketika pikiran yang jernih dengan menyokong kebersamaan, Anda akan bisa mendapatkan hasil yang sangat besar. Dalam artian dengan keadaan seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini, ruang gerak kita sangat sempit. Untuk berkreativitas perlu adanya spirit, yaitu semangat yang berkobar-kobar seperti api dalam cahaya, untuk keluar dari zona yang tidak aman seperti saat ini dan menembus cahaya. Sedikit pun cahaya yang ada perlu kita telah atau manfaatkan dengan harapan yang begitu besar. Maka keinginan kita yang seperti saat ini dibelenggu oleh ketakutan dan kesedihan pasti akan menimbulkan hasil yang sangat memuaskan. Mungkin itu korelasi konsepnya dengan tema saat ini, yaitu bulan menari saat ini, yaitu cahaya. Itu saya bisa jawab dengan pertanyaan dari Kesa. Mungkin dari pertanyaan Nojas, yaitu tentang berapa lama sih karya ini berproses dan apa sih kesulitan dari proses karya Anda. Mungkin saya akan coba menjawab. Mungkin dari kesulitan terlebih dahulu, dengan waktu yang sangat singkat, mungkin saya jujur dalam artian karya ini sangat singkat karena dari saya juga baru selesai ujian komposisi dan banyak kegiatan yang sangat tidak dipikirkan, dalam artian tidak terduga. Dengan dengan proses karya yang sangat singkat itu saya akan menekankan banyak dengan dirasa. Namun sama seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Ramani, mungkin rasa itu sangat sulit disepadankan karena perbedaan pemikiran, mungkin perbedaan karakter tubuh dari penari itu sangat sulit untuk mematulkan rasa. Namun dengan waktu yang sangat terbatas, mungkin saya pada waktu itu saya menekankan pada rasa. Namun mungkin banyak kekurangan juga sih dalam artian karena proses itu harus panjang karena kita harus perlu menghargai proses. Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Manik dan juga Alif ya, terkait dengan proses penciptaan karya, kesulitan, kemudian kaitannya dengan tema acara bulan menari, yaitu cahaya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Satu, yaitu dari Renata Astria. Pertanyaannya untuk kedua koreografer. Apa yang membuat kalian tertarik untuk membuat karya tersebut? Jelas ya? Ya, silakan siapa dulu. Terima kasih pertanyaan yang diberikan pada saya. Pertanyaannya sangat bagus. Apa yang membuat anda tertarik pada konsep tersebut? Dari saya karena selalu terngiang di pikiran dan selalu mendengar kata-kata patus. Ini saya tahu itu adalah perempatan, namun apa sih yang terkandung pada perempatan tersebut? Saya coba menggali dan tertarik dengan hal-hal yang mistis, makanya dari hal tersebut saya berpikir untuk menggali. Ada banyak upacara gitu, seperti yang saya sudah terangkan tadi. Mungkin ketertarikan saya dengan itu karena mendengar kata sepatu dan
tidak tahu apa sih catur sepatu tersebut, ada apa di sana gitu. Mungkin ketertarikan yang sangat besar bagi saya itu adalah ada apa di sana gitu. Karena hal tersebut makanya saya tertarik dengan objek catur sepatu tersebut, dan saya kaitkan dengan ogoh-ogoh tersebut karena keinginan saya membuat sehari-hari ritual. Makanya saya kaitkan dengan tradisi ogoh-ogoh. Mungkin itu yang saya bisa jawab dengan dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, silakan Manik. Oke, hal yang menarik menurut saya. Jadi saya kembali teringat pada masa kecil saya, di mana pada permainan tersebut saya bahagia melakukan permainan tersebut karena satu, kebersamaan dari teman-teman itu yang saya saya bahagiain. Habis itu kedua, dari pengalaman. Nah, jadi pengalaman waktu koro lingkungan, salah satu teman saya memainkan permainan tersebut tanpa sengaja. Saya berpikir bahwa dalam permainan tersebut bisa jadikan satu gerak, atau bisa menjadikan suatu metode dalam gerak. Walaupun dalam permainan tersebut belum tertata dengan pola koreografi. Nah, mungkin kedepannya siapa tahu dari permainan tersebut terinspirasi dia untuk pencarian gerak. Contoh, setelah saya menjalani pengalaman dalam hidup saya, ada yang dinamakan pencarian gerak eksplorasi menggunakan teknik sentuhan. Nah, itu dari sana saya berangkat sebenarnya, tertarik. Mungkin dari sana saya berangkat dan kedepannya mungkin bisa menjadi metode-metode pencarian gerak baru. Terima kasih. Ya. Oke, ya terima kasih kepada dua koreografer atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Kus ya, Diah Kustianti. Lighting adalah bagian penting dari pertunjukan, bisa membawa suasana maupun mendukung karakter gerak. Pada karya Alit atau dengan judul Somnya, lighting seperti disco selalu muncul pada suasana dan dengan gerak yang berbeda. Apa alasan pemilihan lighting tersebut? Baik, untuk pertanyaan ini Ibu akan langsung dijawab oleh penata lightingnya atau lightingman-nya, yaitu Arta Saputra. Oke, silakan. Biasa panggil Juju. Nah, untuk kenapa di karyanya Ibu Murah Halid saya menggunakan lampu disco, sebenarnya terutama saya membuat efek ya Bu ya. Pertama kita membuat efek untuk karya bernama itu. Lalu lampu itu sebenarnya lampu yang bernama lampu beam, sebenarnya pakai efek untuk karya dari masing-masing koreografer biasanya. Saya sendiri juga menggunakan mendesain karya itu menggunakan lampu seperti itu untuk mendukung efek strobe, ada strobo, sisar ataupun apa yang saya bisa gunakan untuk karya dari Murah Halid sendiri. Itu saja sih yang bisa mungkin saya sampaikan kepada Ibu mengenai desainer lighting ya, itu terutama Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi jawaban dari penata lightingnya langsung ya, Jojo, mengenai tata cahaya dari bicaranya Halid ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 lebih ya, artinya kita akan menyudahi sesi diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian yang sudah mau bergabung pada media Google Meet dan juga YouTube untuk menyaksikan karya sekaligus diskusi kedua koreografer hebat kita pada malam hari ini ya. Baik,
mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, tentunya kreativitas dan juga imajinasi kita sebagai seorang koreografer itu tentunya tidak akan terbatas ya. Artinya inilah contohnya, kedua orang ini bisa menampilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Walaupun sedang dihadapkan pada kondisi pandemi saat ini, bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu ya. Justru dengan adanya kondisi seperti ini, kita menjadi semakin bersemangat dan dipacu untuk bisa berpikir lebih ya, untuk mencari kira-kira ide apa sih yang bagus untuk dijadikan sebuah karya-karya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada ruang virtual ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Baik, untuk acara penutup akan ada penyerahan sertifikat atau piagam kepada 2 orang koreografer kita. Dari panitia langsung, ya, silakan. Dan untuk Alif. Baik, demikianlah acara Bulan Menari pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, saya Galuh. Saya Galuh Intan selaku MC mengucapkan selamat ulang tahun kepada New Bulan Menari yang kedua tahun. Semoga kedepannya semakin sukses dan tetap menjadi wadah untuk berkreativitas kepada para seniman. Sebagai akhir kata, acara ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan sampai jumpa di acara New Bulan Menari berikutnya.